Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah pengajian zuhur rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita yang secara umum berjalan dengan baik sampai saat ini. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita baru saja melaksanakan atau menjalani Idul Adha, yang di antara ajaran di rangkaian Idul Adha tersebut adalah ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah kurban merupakan salah satu jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap terkoneksi dengannya, terhubung dengan Allah yang Maha Pemurah, selalu dinaungi oleh rahmat-Nya. Inna syani'aka wal abtar, kata Allah pada ujung surat Al-Kautsar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, yang tidak menginginkan ajaran di antaranya salat, berdoa, kurban, dialah yang terputus dari kasih sayang Allah, terputus dari hidayah-Nya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menjelaskan betapa orang-orang yang kehidupannya tidak mengamalkan nilai-nilai berkorban, orang yang terjauh dari nilai-nilai sosial, solidaritas. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok orang, kata Rasulullah SAW, salasun, yang mereka itu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah tidak mau berbicara dengannya. Allah tidak mau berbicara dengannya. Wala yanzuru ilaihim, jangankan berbicara, melihat kepadanya pun Allah tidak mau. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak mau mensucikannya, mengurusnya,
walahum azabun alim, dan dia disediakan azab yang pedih. Memang secara redaksi ayat ini menyebutkan pada hari kiamat, namun ini adalah puncak dari nasib buruk yang dialami tiga orang ini, yang tentunya nasib buruk itu sudah diangsur-angsur diberikan oleh Allah sejak dalam kehidupan dunia. Ada tiga, kata Allah, orang yang seperti itu. Dia ditelantarkan, dia dicuekkan di tempat yang tuan rumahnya tidak melayaninya sama sekali, tidak ajak bicara, tidak dilihat, tidak diurus. Dia disediakan azab yang pedih. Pertama, kata Rasulullah SAW, rajulun ala fadli ma'in bil falati, seseorang yang memiliki kelebihan air minum di padang pasir, yamna'uhu min ibnis sabil, dia tidak mau membaginya kepada orang yang kehausan dalam perjalanan. Padang pasir itu adalah tempat di mana kebutuhan terhadap air sangat tinggi. Saat di mana dia punya lebih sesuatu yang orang sangat butuhkan. Punya lebih di sini ala fadli ma'in, di sini maksudnya jika dia bagi, jika dia salurkan kepada orang lain, dia tidak akan kekurangan sebab dia punya banyak. Dia punya banyak stok, banyak simpanan, berlebih-lebih dari kebutuhannya, sesuatu yang ketika itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tetapi yang dia lakukan adalah yamna'uhu min ibnis sabil. Dia menahannya, dia tidak membaginya kepada orang lain, bahkan termasuk orang yang sangat membutuhkan, yang tempat bergantungnya ketika itu untuk kadar manusiawinya pada dia. Ini adalah orang yang disebutkan sangat tidak mau peduli dengan kesusahan, kebutuhan dan lain-lainnya dari orang lain. Dia hanya peduli dirinya sendiri. Dan inilah tentunya di antara nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Allah kepada kita melalui ibadah kurban. Kamu punya kewajiban terhadap orang-orang di sekitarmu melalui nikmat yang diberikan kepadamu. Ketika itu kamu tahan. Di saat semestinya itu dibagi, maka kamu akan terima nasib buruknya. Kamu juga nanti akan dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari kehidupan dunia ini sampai nanti. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun bai'a rajulan bisil'atin ba'dal 'asri. Seseorang yang menjual sesuatu kepada orang lain setelah asar, menjual, menawarkan sesuatu kepada orang lain setelah asar. Setelah asar ini waktu asar sore, atau makna yang lebih hakiki dari itu adalah waktu di mana ketika asar itu kita mulai lengah, kewaspadaan sudah mulai kurang, di saat-saat orang mudah ditipu. Jadi maknanya ba'dal asri itu bisa dikembangkan menjadi saat di mana orang mudah untuk dikelabui. Mungkin capek, mungkin bodoh, mungkin sedang ada masalah, mungkin kesulitan. Nah, dia masuk di situ. Dia menjual, dia tawarkan sesuatu. Fahalafa lahu billahi la akhadaha bikadza wa kadza. Dia membual sedemikian rupa
Seumpama yang dicontohkan di sini orang yang berjualan, saya beli modalnya segini, 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 segini. Fasaddaqahu, karena saking pintarnya meyakinkan, dan orang yang jadi mangsanya itu kemudian meyakini, membenarkan, percaya, mau bertransaksi dengannya. Padahal wa huwa ala ghairi dzalik, dia sama sekali berbohong dari apa yang dia sebutkan. Jadi orang yang menawarkan sesuatu, kontrak, kerjasama, menjual, pertemanan dan lain sebagainya, yang untuk meloloskan apa yang diinginkan itu dimanfaatkan seluruh kelemahan orang itu, kesulitannya, kebodohannya, ketertinggalannya, segala macamnya, kelengahannya. Dia pakai segala dalil, segala penampilan menunjukkan dia orang baik, padahal wa huwa ala ghairi dzalik. Dia bohong sama sekali. Jadi orang yang berusaha mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan cara yang tidak benar, dia ingin menghisap orang lain. Judulnya sama dengan tadi, orang yang anti kehidupan sosial. Dia sangat egois, pokoknya dia ingin menang sendiri. Soal orang lain terjatuh, susah, karena perbuatannya itu tidak peduli. Yang penting dia untung besar. Ini juga sesuatu yang tentunya adalah yang ingin ditekan oleh nilai-nilai kurban yang diajarkan, yang diperlihatkan, yang dicobakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu itu. Semoga nilai-nilai ibadah kurban dengan segala jabarannya itu dapat selalu kita amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala termasuk sangat tekankan ini. Dan melalui informasi hadis tadi, 2 di antara 3 sudah kita sebutkan, bahwa Allah sangat marah kepada orang-orang yang tidak peduli dengan kesulitan orang lain, apalagi orang yang ingin menghisap orang-orang lain di sekitarnya untuk kepentingan sendiri. Semoga dengan demikian kita senantiasa berada di jalan ketakwaan dan Allah senantiasa menyayangi kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar.